Jadi, di video kali ini, sesuai dengan judulnya, kita bertiga bakal ngobrolin Masa lalu. Hah? Masa lalu? Maksudnya tuh kayak masa lalu sama mantan? Emang kan punya mantan? ya enggak lah, aku aja gak punya mantan. Emang dikira masa lalu tentang mantan doang apa? Oh, kirain ada. Lagian sih, Fe, kamu mikirin mantan mulu. Udahlah guys, stop tentang permantanan. Mendingan kita ngebahas masa lalu yang bermutu aja. Contohnya Kesultanan Islam yang pernah ada di Indonesia. Jadi kita mau bahas sejarah nih sekarang. Iya dong. Mending bahas masa lalu ini kan, daripada masa lalu bareng mantan. Bener. Tapi tunggu. Emangnya orang-orang di sini udah pada tahu kita siapa? Lah, zaman sekarang masih ada yang belum tahu kita siapa. Ya ampun, sombong banget ya. Oke guys, buat kalian yang nanya-nanya, Kak, kakaknya bertiga cantik banget, namanya siapa sih? Ya udah, aku kenalin ya, nama aku Immanuela Charis Widadharma dari kelas 15 absen 14. Nama aku Avelin Natani Noventeotomo dari kelas 13 nomor absen 5. Dan nama aku Emanuela Grace Kasipaskan Natasa Baru Torigan, kelas 11 absen 14. Mau sekali nomor HP-nya? Apaan sih orang gak ada yang mau? Mending kalian stop deh, sekarang kan kita mau jadi orang serius. Oh ya. Sebelum video ini mulai, kita mau kasih tahu kalau video ini merupakan tugas dari mata pelajaran sejarah oleh Ibu Maria Yosefina Nirmala, SPD GR. Ya udah, mau ngomongin kesultanan yang mana dulu nih? Gimana kalau kita mulai dari dua kesultanan yang paling besar di Pulau Jawa, yaitu Demak sama disambung sama Mataram Islam. Terus kita bahas kesultanannya dari timur, Ternate sama Tidore. Wah, boleh banget tuh. 3 kesultanan itu yang paling menarik kan ceritanya? Iya, mending kita bahas di kesultanan yang belum terbentuk aja tuh udah ada konfliknya. Hah? Belum terbentuk aja udah ada konfliknya? Kok bisa? Justru konflik itu adalah latar belakang dari terbentuknya kesultanan tersebut. Oh, Emang apaan sih konfliknya? Jadi, kalian tahu kan kerajaan Majapahit? tahu. Lah, tapi kan Majapahit kerajaan Hindu-Buddha, sedangkan yang mau kita bahas sekarang kan kesultanan Islam. Iya ya. Emang hubungannya apaan kerajaan Majapahit sama kerajaan Islam? Nah, jadi pada tahun 468, kerajaan Majapahit itu dipimpin oleh Brawijaya V. Lah, Brawijaya V tuh bukannya yang dikenal dengan nama Kertabumi ya? Bener banget, dia tuh pengen nikahin Putri Campa atau nama aslinya Dwarawati, tapi ditentang oleh kalangan istana karena Putri Campa tuh dari luar negeri. Oh, tapi keren ya. Zaman segitu udah bisa nikah sama orang luar negeri. Ya iyalah, kan dari dulu Nusantara udah banyak didatengin sama berbagai bangsa dari negara asing. Emangnya dia dari mana? Dari Eropa kah? Bukan, dia dari Vietnam. Oh, jadi alasan Kertabumi ditentang untuk menikahi Dwarawati itu apa? Jadi, Dwarawati itu atau Putri Campa, dia itu menganut agama Islam, sedangkan kerajaan Majapahit pada saat itu menganut agama Hindu-Buddha. Oh, jadi karena beda agama ya? Kayak kamu sama pacar kamu dong. Udah deh, masih diingetin dikit. Udah back to the topic. Terus nasibnya Putri Campa gimana? Nah, ternyata Putri Campa ini udah mengandung anak dari Brawijaya V. Akhirnya dia diasingkan dan dititipkan kepada Adipati Palembang, yaitu Arya Damar. Dan sekaligus Arya Damar itu menjadi ayah tiri anaknya tersebut. Oh, kasihannya lagi hamil malah dititipin ke orang asing. Tapi akhirnya anaknya itu lahir kan? Terus dinamain siapa? Anaknya tetap lahir dan dinamain Raden Patah. Waktu Raden Patah udah gede, dia diminta buat ngelanjutin jadi adipati kayak ayah tirinya, tapi dia nggak mau dan akhirnya dia malah kabur ke Jawa dan jadi santri di pesantren Sunan Ampel. Oh, abis Raden Patah berguru sama Sunan Ampel, dia ngapain? Dia tau gak sih kalau ayahnya asli itu namanya Kertabumi? Nah, karena Raden Patah itu murid yang teladan, jadi Sunan Ampel tuh setia buat membimbingnya sampai akhirnya dia buka hutan Bintara sekaligus bikinin pesantren buat Sunan Ampel. Gitu. Coba gue tebak, pasti pesantrennya ini berkembang pesat, terus Kertabumi bisa tahu kan keberadaan anaknya? Bener banget kamu, Cer. Karena Kertabumi udah tahu, dia nyamperin dia tuh akhirnya si Raden Patah. Terus ngejadiin Raden Patah adipati di Demak. Terus akhirnya dia ganti nama Demak jadi Bintara. Berarti pada waktu itu tuh Brawijaya V itu kayak udah tua gitu ya? Tapi dia masih mimpin? Iya, dia masih mimpin. Tapi pada saat itu kerajaannya udah mulai melemah. Nah, melihat kesempatan itu, Raden Patah muncul deh keinginan buat nyerang ayahnya dan kerajaannya. Tapi dia ditahan oleh Sunan Ampel. Berarti Sunan Ampel benar-benar guru yang baik ya buat Raden Patah? Iya, bener banget kamu, Cer. Tapi setelah Sunan Ampel meninggal, dia lupain tuh nasihat dari Sunan Ampel dan akhirnya dia beneran nyerang si ayahnya dan kerajaan Majapahit. Berarti dia nyerang Majapahit sampai runtuh dong? Dia dapat bantuan dari bupati-bupati lain lalu nyerang kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit akhirnya kalah karena pasukannya tuh kalah banyak.
pasukan kerajaan Majapahit itu cuma 3.000, sedangkan dari Raden Patah 30.000. Gitu. Terus nasib Kertabumi gimana dong setelah itu? Bumi wafat waktu dia ngelariin diri. Nah, dari situlah Kesultanan Demak mulai terjadi karena kekuatan Raden Patah. Berarti Kesultanan Demak itu dikembanginya sama Raden Patah. Iya, dia dibantu sama Patiunus dari istri pertamanya Adipati Jepara. Patiunus menyerang bangsa Portugis di Malaka, tapi ia wafat dan diberi julukan Pangeran Sabrang Lor. Arti julukannya apaan sih? Pasti Sabrang itu artinya menyeberang kan? Lor itu artinya utara. Oh, berarti arti dari Pangeran Seberang Lor itu pangeran yang menyeberangi utara. Yaudah, terus selanjutnya gimana? Raden Patah menyerang bangsa Portugis, namun ia wafat juga. Sehingga kesultanan tersebut dipimpin oleh Sultan Trenggana, yaitu anak kedua dari istri pertama. Namun, saat Trenggana wafat, pemimpinan tersebut malah digantikan oleh Pangeran Sedolepen, yaitu anak kedua dari istri pertama, bukan malah anak dari si Sultan Trenggana. Wah, kok kayak gitu sih? Bukannya biasanya kepemimpinan itu digantikan sama keturunannya ya, kayak anaknya gitu. Iya kan, maka dari itu Pangeran Prawoto tuh nggak terima. Akhirnya dia ngebunuh Pangeran Sedolepen. Melihat hal tersebut, anak dari Pangeran Sedolepen yaitu Arya Penangsang juga nggak terima, sehingga akhirnya dia membunuh Pangeran Prawoto. Berarti jadi kayak perang sesama anggota keluarga dong? Berarti ini tuh masuknya konflik internal di kerajaan kan? Itu termasuk penyebab runtuhnya juga nggak? Iya, itu termasuk juga. Nah, ada lagi nih satu tokoh, namanya Jaka Tingkir. Dia ini iparnya dari Pangeran Sedolepen. Melihat hal tersebut, dia tuh murka, sehingga akhirnya dia membunuh Arya Penangsang dan akhirnya tahta jatuh ke tangan dia. Terus akhirnya dia mindahin deh tuh ibu kota Demak ke Pajang dengan bantuan sesepuhnya yaitu Ki Gede Pemanahan dan Ki Penjawi. Oh, berarti dia keren banget dong ya bisa kayak nyelesain masalah internal itu sendiri. Terus abis itu mereka dapat imbalan nggak? Kan biasanya di zaman dulu tuh identik dengan memberikan imbalan kalau dibantuin. Nah iya, dia dapat. Jaka Tingkir memberikan separuh tanah yang disebut Mataram kepada Ki Gede Pemanahan dan menjadikan Ki Penjawi sebagai adipati di Pati. Terus akhirnya Jaka Tingkir wafat, tapi dia digantiin oleh Arya Pangiri atau putra dari Prawoto, sedangkan anaknya yaitu Pangeran Benowo cuma dijadikan sultan di Jipang. Aku sih kalau jadi Pangeran Benowo sedih kecewa ya. Iya sih. Dia kira-kira bakal nyerang Arya Pangiri nggak karena kecewa itu? Iyalah, tapi dia nggak bisa sendiri. Akhirnya dia minta bantuan ke Panembahan Senopati buat ngebantuin dia ngerebut tahta kesultanan di Pajang. Akhirnya setelah berhasil, dia jadi bupati di Pajang. Nah, sebagai tanda terima kasihnya itu, dia ngasih kekuasaan Jipang ke Panembahan Senopati sebagai tanda terima kasihnya. Lah, emang Senopati itu siapa sih? Dia ada hubungannya nggak sama tokoh-tokoh sebelumnya? Nah, Panembahan Senopati itu anak dari Ki Gede Pemanahan yang dulu sempat ngebantuin ayahnya. Oh, kalau gitu berarti udah dong sejarahnya sampai ini aja. Berarti tandanya tuh kerajaannya udah runtuh. Terus akhirnya ibu kota keraton Pajang dipindahin ke Mataram oleh Senopati pada tahun 1586. Oh, Nah, aku tahu nih kelanjutannya tentang Mataram. Nah, perpindahan Pajang ke Mataram itu ditandakan sebagai berdirinya Kesultanan Mataram. oh berarti pemimpin awal Mataram itu Panembahan Senopati. Bener banget, tapi gak gampang tahu jadi pemimpin awal sebuah kesultanan. Emang dia kenapa? Nah, Panembahan Senopati ini dapat banyak banget tantangan di masa awal pemerintahannya. Emang sebanyak apa tantangannya? Jadi, banyak banget kerajaan bawahan yang mulai melepaskan diri, seperti Demak, Jepara, Kudus, Gresik, dan juga Surabaya. Bahkan, Madiun dan Ponorogo juga ingin menyerang kesultanan tersebut. Tapi, Panembahan Senopati bisa menaklukkan dan berhasil menguasai Cirebon dan Kerajaan Galuh di Jawa Barat. Kenapa mereka mau melepaskan diri sih? Karena pada awal masa pemerintahannya itu, mereka tuh menganggap kalau Senopati ini mimpinnya itu nggak benar. Nah, pemerintahannya ini kemudian dilanjutkan dan dipimpin oleh anaknya yaitu Mas Jolang. Tapi belum lama memimpin dia juga udah meninggal aja. Hah? Belum memimpin udah meninggal? Kok bisa? Faktor umur kah? Jadi, dia ini meninggal di Krapyak karena awalnya dia ingin membantu kerajaan ini supaya bisa memperluas wilayahnya. Namun, karena gagal ya, dia meninggal. Dia juga dapat julukan yaitu Pangeran Sedo Krapyak. Oh alah, berarti banyak kayak kerajaan bawahan gitu ya yang memberontak.
Nah, abis itu kepemimpinan digantikan oleh Mas Rangsang atau Sultan Agung yang merupakan pemimpin yang membawa kesultanan tersebut ke masa kejayaan. Emang dia ngapain aja? Dia ini mempersiapkan Semuanya prajurit bersiaplah. untuk melakukan ekspansi ke wilayah-wilayah lain yang belum dikuasai oleh Mataram, seperti Lasem, Tuban, Madura, dan juga Surabaya, Madiun, Ponorogo, Blora, dan juga Bojonegoro. Oh, berarti pada masa itu tuh kerajaan ini tuh kayak kerajaan yang paling besar banget dong ya? Iya, bahkan Sultan Agung juga berusaha menguasai Batavia. Batavia itu kan pusat pemerintahan VOC. Berani banget dong dia. Iya, jadi karena dia berani menyerang VOC, itu menghambat kekuasaan VOC di daerah Jawa. Terus keturunan selanjutnya gimana? Berarti keturunan selanjutnya seharusnya juga bagus dong kayak dia. Nah, sayangnya anaknya Sultan Agung yaitu Amangkurat I memerintah dengan sangat kejam. Dia bahkan bersahabat dengan VOC. Loh, beda banget dong sama apa yang dilakukan sama ayahnya. Iya ya, ayahnya udah susah-susah ngusir VOC, dia malah bekerja sama sama VOC. Iya kan, kayak gitu tuh yang bikin wibawa Mataram itu turun. Hingga banyak daerah kekuasaan yang memberontak. Iyalah, aku juga bakal berontak. Ya kali mau dipimpin sama yang bersekutu dengan penjajah. Nah, maka dari itu, setelahnya Mataram diserang oleh Trunajaya yang menyebabkan pemberontakan terbesar. Sehingga membuat dirinya ini bersekutu dengan VOC. Terus abis itu, dia malah melarikan diri ke Tegalarum. Dan dia wafat di sana sehingga dia dapat julukan Sunan Tegalarum. Oh, berarti Mataram waktu itu tuh nggak bisa lepas dari VOC dong? Nah, bener banget. Jadi kepemimpinannya selanjutnya itu digantikan oleh Amangkurat II. Dan mau nggak mau, ya dia harus bergantung dengan VOC. Yah, terus nasibnya gimana dong? Nah, dia ini pun akhirnya menyingkir dan membuat ibu kota Mataram yang baru di Desa Wonokorto dan dinamakan Kartasura. Setelah itu, Kesultanan Mataram dipimpin berganti-gantian. Wah, berarti kalau misalnya dipimpinnya berganti-gantian gitu, bikin kekacauan politik dong. Nah, konflik internal itu yang menjadikan penyebab keruntuhannya karena banyak bangsawan yang mulai berantem satu sama lain. Wah, berarti itu detik-detik runtuh kan? Nah, bener banget Grace. Jadi, setelah ini, kesultanan itu hancur pada masa pemerintahan Pakubawana III. Nah, selain hancur itu, kesultanan juga dibagi menjadi dua. Kesultanan Ngayogyakarta dan juga jadi Kasunanan Surakarta. Nah, tujuannya kesultanannya dibagi menjadi dua apaan? Yaitu karena adanya konflik internal seperti perebutan tahta dan juga serangan dari VOC yang ingin menguasai ekonomi Jawa. Nah, tapi nggak sampai situ aja. Lah, terus ada apa lagi, Cem? Nah, setelah itu, pada 1757, kesultanan ini dibagi lagi. Yang tadinya ada dua, sekarang jadi ada tiga. Satu lagi nambah namanya Mangkunegaran. Nah, pada tahun 1813, Kesultanan Ngayogyakarta dibagi menjadi dua, yaitu Kesultanan Yogyakarta dan juga Pakualaman. Udah pusing! Pusing juga! Daripada bahas bagi-bagi wilayah mulu, mending kita bahas kerajaan yang ada di timur aja. Oh iya, bisa-bisa. Aku tahu tuh beberapa. Ada Ternate, Tidore, Bacan, dan juga Jailolo. Terus kita mau bahas yang mana? Iya sih, emang ada 4 kerajaan di timur, tapi kayaknya mending kita bahas Ternate Tidore aja deh, soalnya kan itu yang paling sering dibahas. Wah, iya ya, kenapa Ternate sama Tidore doang yang paling sering dibahas? Ya, karena mereka yang paling dominan gak sih? Soalnya mereka itu penghasil dan ahli dalam perdagangan rempah-rempah, apalagi pala dan cengkeh. Terus mereka juga dapat julukan dari bangsa Eropa, yaitu khususnya di Ternate, di Spice Island, karena mereka jadiin rempah-rempah tadi itu komoditas utama yang membuat bangsa Nusantara sampai Eropa itu berlomba-lomba buat datang ke sana. Ngomong-ngomong, aku lupa deh siapa pendirinya. Wait, kayaknya aku tahu deh siapa pemimpinnya. Nah, pemimpin yang pertama sekaligus pendirinya Ternate itu Baap Masyur Malamo. Dia ini dipanggil dengan Raja atau Palano pada masa itu. Iya, bener banget. Kalau di Tidore, nama pemimpinnya itu yang pertama Calyati atau Jamaluddin. Selain itu, dia juga merupakan orang atau raja pertama yang pakai gelar sultan di Tidore. Wow, berarti dia yang originalnya ya? Sumpah gak sabar banget mau bahas lebih lanjut. Mending kita bahas Tidore atau Ternate dulu ya. Ternate dulu aja nggak sih? Kayak nggak tahu, lebih suka Ternate. Gas, setahu aku Ternate itu pokoknya dia mulai menganut Islam pada abad ke-15-an. Nah, itu tuh dimulai dari rajanya, baru diikutin kerabat-kerabatnya dan pengikut-pengikutnya. Terus gimana cara tersebarnya agama Islam di Ternate? Nah, walaupun Ternate baru
masuk ke Islam pada abad ke-15an, dulu tuh tetap banyak pedagang Arab yang datang ke Ternate. Makanya itu bisa jadi salah satu faktor tersebarnya agama Islam. Pengaruh pedagang Arab itu besar banget dong di Maluku. Terus bukannya berkembang pesat banget ya agama Islam di masa pemimpinnya Sultan Zainal Abidin? Iya, dia kan putra dari Kolano Raja marhum. Benar banget. Jadi Islam itu juga tersebar gara-gara banyak santri dari Maluku yang pergi ke Jawa untuk berguru pada Sunan Giri. Nah, selain itu, sultannya si Zainal Abidin juga pernah berguru langsung kepada Sunan Giri. Makanya dia mendapat julukan Sunan Bualawa. Wah gila, berarti mereka beneran setia banget ya sama Islam. Iya, bahkan Sultan Zainal Abidin yang bikin madrasah pertama di Ternate loh. Iya, bener banget. Tapi Ternate Tidore ini tuh nggak cuman pinter di agama Islam, mereka juga pinter di bidang perdagangan. Iya kah? Iya, mereka bikin semacam circle gitu namanya Uli Siwa dan Uli Lima. Nah, Uli Siwa dan Uli Lima ini tuh persekutuan perdagangan. Jadi dalam persekutuan tersebut mereka saling merangkul terutama dalam hal perdagangan. Oh iya, bener-bener. Awalnya mereka kan damai ya sebelum kedatangan bangsa Eropa. Iya, gara-gara bangsa Eropa masuk, mereka jadi kepisah gitu. Iya, bener. Ternate sama Spanyol, Tidore sama Portugis. Mereka emang sebenarnya mau ngapain sih? Mereka tuh mau menguasai wilayah, jadi mereka tuh punya taktik buat membina hubungan baik gitu deh. Iya, bener banget. Tapi di Ternate, waktu masa pemimpinnya itu Sultan Kairun, dia tuh merasa mulai gak nyaman karena Portugis itu mulai melakukan hal-hal yang gak seharusnya mereka lakukan, kayak monopoli perdagangan sama mencampuri urusan internal kerajaan Ternate. Oh, aku tahu nih. Habis ini kan Sultan Kairun menyatukan wilayah-wilayah di Maluku Utara untuk menyerang Portugis kan? Ya, tapi sayang dia dijebak dan dibunuh, terus akhirnya wafat deh. Untungnya Sultan Baabullah alias putranya berhasil melanjutin dan berhasil nyingkirin dia ke Ambon. Wah iya, gila keren ya Sultan Baabullah. Waktu masa pemerintahan Sultan Baabullah juga, Ternate mengalami masa kejayaan. Wilayahnya makin luas, perdagangan dan pelayarannya tuh juga semakin gokil. Terus dia juga mendapat sebuah julukan yaitu yang dipertuan di 72 pulau. Wah, keren ya. Berarti habis ini Ternate udah bebas merdeka dong. Belum, Ternate masih jauh dari kata merdeka. Karena kemunduran Portugis, ini mempermudah Belanda buat masuk. Udah dimasukin Portugis, malah dimasukin Belanda lagi ya? Oh iya, di lain sisi Spanyol sama Portugis tuh akhirnya kerjasama kan buat nyerang Ternate. Iya, bener banget. Apesnya lagi, Sultan Baabullah wafat pada tahun itu. Wah, kasihan banget dong. Iya, mau gak mau karena semakin lama semakin melemah, mereka minta tolong ke Belanda. Benar sih, berkat bantuan Belanda itu akhirnya Ternate bisa menahan dari serangan bangsa tersebut. Alah, berarti udah merdeka ya abis ini? Belum, Grace. Sabar dong, gak segampang itu. Belanda tuh mau dibayar mahal sama Ternate. Iya, monopoli VOC. Tapi lama-kelamaan akhirnya Belanda pun mulai menguasai seluruh Ternate. Dia bahkan mendirikan benteng Orange. Duh, kasihan banget ya bangsa Ternate. Iya, apalagi setelah itu Belanda membangun sebuah badan administratif yang disebut Government Fund Ambonia. Baru dengar apaan tuh? Itu tuh pokoknya badan administratif yang kayak mengatur monopoli perdagangan rempah-rempah yang dibuat Belanda untuk bangsa Ternate. Selama itu Ternate diem aja gitu? Enggak dong, justru Ternate itu udah melakukan perlawanan beberapa kali. Namun serangannya itu gagal karena dibendung oleh Belanda. Wah, kejam banget Belanda. Berarti nggak happy ending dong mereka. Iya, walaupun begitu, waktu masa Sultan Baabullah, itu pertama kalinya kemenangan Nusantara atas bangsa Eropa. Wow, keren. Tapi kasihan juga ya ternyata. Terus ada bukti kerajaan nggak sih di zaman sekarang? Ada deh, setahu aku namanya itu Masjid Sultan Ternate. Berarti masih bisa dikunjungin dong. Kapan-kapan bisa kali ya kita ke sana. Ayolah. Udah bermenit-menit nih bahas Ternate, langsung bahas Tidore aja yuk. Iya, bener-bener. Aku baru inget Ternate nggak lengkap tanpa Tidore. Iya ya, kan Ternate sama Portugis, sedangkan Tidore sama Spanyol. Iya, bener, gunanya itu buat nyeimbangin satu sama lain. Iya, tapi setahu aku Spanyol mundur gitu deh. Nggak tahu gara-gara apa. Gara-gara nggak dapet rempah-rempah ya? Bukan. Jadi awalnya itu Spanyol sama Portugis mereka tuh bikin perjanjian namanya Perjanjian Tordesillas. Tapi Spanyol mundur gara-gara Portugis komplain.
Tordesillas apaan? Itu perjanjian antara Spanyol sama Portugis untuk membagi wilayah menjadi dua. Wilayahnya itu wilayah yang di luar Eropa. Gunanya itu untuk mencegah penjajahan samudra. Lah, terus apa hubungannya sama komplainan dari Portugis? Gini loh, jadi harusnya Spanyol itu ngambil di bagian barat, sedangkan Portugis di bagian timur, yaitu Asia sama Maluku. Tapi si Spanyol ini ngambil daerahnya kelebihan hingga akhirnya sampai ke Maluku, di mana Maluku itu harusnya haknya si Portugis. Akhirnya Portugis memukul mundur Spanyol, sehingga Spanyol mundur deh. Oh gitu. Iya, akhirnya Tidore menjadi salah satu kerajaan yang paling independen di bawah kepemimpinan Sultan Saifuddin. Dia juga menolak Belanda dan Tidore menjadi daerah merdeka sampai abad ke-18. Wah gila, keren banget ya. Itu pokoknya masa jayanya itu waktu di pemerintahan Sultan Huku. Sultan Huku itu orangnya anti-imperialis kayak Sultan Baabullah. Dan oleh karena itu budaya VOC lebih kuat di luar daerah Ternate dan Tidore. Wah, berarti yang ini lebih happy ending dong daripada yang Ternate. Iya sih, tapi sebenarnya dia runtuh juga. Lah, kenapa tetap runtuh? Iya, soalnya Sultan setelah Sultan Huku itu mimpinya tuh kayak nggak becus gitu. Makanya lama-kelamaan VOC bisa masuk juga deh. Nah, udah selesai nih bahas masa lalunya. Gimana, pada ngantuk gak nih? Pegel banget ya ternyata bahas masa lalu. Emang bahas masa lalu tuh bikin pegel ya? Semoga. Semoga kalian semua yang nonton video kami dapat enjoy dan juga kalian bisa memahami lebih dalam mengenai Kesultanan Islam yang ada di Indonesia. Terima kasih. Salam sejahtera. Salam.